وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, Bapak Dr. Andes K. Haji Nasrullah MH. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, Ibu Dr. Umi Zulfa MPD. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, Bapak Masruri MSI. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, Bapak Kiai Haji Soiman Nawawi MH. Yang kami hormati Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, Bapak Misbahus Surur MSI. Yang kami hormati segenap dekan di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Yang kami hormati segenap kepala program studi di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Yang kami hormati segenap dosen pembimbing lapangan KKNDR Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap tahun 2021. Yang kami hormati Ketua Panitia KKNDR Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, Bapak Rahmat Al-Hakim ME. Dan tidak lupa kepada peserta mahasiswa KKNDR Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan acara pelepasan mahasiswa KKNDR Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap tahun 2021. Semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara pelepasan mahasiswa KKNDR Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap dimulai, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, diperdengarkan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Waton. Acara yang ketiga, laporan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Acara yang keempat, sambutan sekaligus pelepasan mahasiswa KKNDR tahun 2021. Acara yang terakhir, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara pelepasan mahasiswa KKNDR Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap kita buka bersama dengan bacaan umul kitab. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Bapak, Ibu, dan peserta mahasiswa KKNDR yang kami hormati, memasuki acara yang selanjutnya yaitu memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Waton. Para hadirin dimohon duduk tegap dan mendengarkan dengan hikmat.
يا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا الوطن يا الوطن يا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوما قومي هيا القومامة كل من يأتيك يوما قومي هيا القومامة Siapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku siapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang selanjutnya laporan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Kepada beliau, Bapak Misbahus Surur MSI, kami persilakan. Baik, Mas Arifin, suara saya terdengar ya, Mas Arifin? Nggih, Bapak, terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Cilacap Dr. Andeski Haji Nasrullah MH, yang kami hormati Wakil Rektor 1 beliau Dr. Unjuka MPD, Wakil Rektor 2 Bapak Mas Rohmi HKMSI, dan Wakil Rektor 3 beliau Bapak Haji Syarman Nawawi MH. Yang kami hormati para dekan di lingkungan para dekan dan kapolri di lingkungan Universitas Cilacap, yang kami hormati segenap panitia KKN tahun 2021 dari SC maupun Projo, yang semuanya saya hormati, teman-teman semua mahasiswa Universitas Cilacap, semua fakultas dan prodi yang ada di Universitas Cilacap. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini, kesempatan yang berbahagia ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jarak yang dekat tapi juga jauh, terlihat dekat karena kita juga saling bertatap muka, walaupun mungkin kalau dari segi jarak bisa jadi agak jauh karena ya adanya dari Sulawesi ya.
Mohon maaf Bapak, suaranya agak dikerasin lagi. Ya, baik. Ada yang dekat, ada yang jauh, tapi semuanya terasa dekat karena kita bisa bertatap muka langsung walaupun melalui video ya, melalui Zoom ini. Suara saya sudah terdengar ya Mas Arifin. Ya. Saya lanjutkan. Perlu kami laporkan kepada Bapak Rektor Unuga, beliau Dr. Andes Ki Haji Nasrullah MH. Perlu sampaikan kami atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unuga Cilacap. Perkenankanlah kami menyampaikan ataupun melaporkan beberapa hal. Pertama, alhamdulillah bahwa rangkaian KKN ini telah kita awali dengan penyusunan konsep KKN yang disusun oleh SC yang diketuai oleh Bapak Christian Solani. Disusun konsep KKN walaupun waktu itu sempat terjadi beberapa alternatif KKN mengingat adanya pandemi COVID yang belum usai, sehingga waktu itu kita merencanakan beberapa alternatif KKN luring total, kemudian ada perpaduan antara luring dan daring, kemudian menjadi KKN DR, karena melihat situasi kondisi yang ada. Tapi alhamdulillah konsep KKN DR telah disusun oleh panitia dalam hal ini ESC, sehingga kemudian konsep itu bisa ditindaklanjuti ataupun dilaksanakan oleh panitia OC yang diketuai oleh Bapak Ahmad Al-Hakim. Alhamdulillah OC juga telah menjalankan proses registrasi dan pembekalan dan nanti pelaksanaan KKN ini telah dilakukan dengan cukup maksimal dengan baik oleh panitia OC. Pertama, dari panitia OC telah melakukan pendaftaran. Dari proses pendaftaran ini kemudian terdaftar sejumlah 286 mahasiswa. 286 mahasiswa yang terdiri dari 219 mahasiswa reguler pagi dan 67 mahasiswa reguler sore. Yang 286 mahasiswa ini tersebar dari 16 program studi, yaitu dari Prodi AS ada 20, Prodi KPI 18, Prodi PAI ada 53, Prodi PGMI ada 12, YAUD ada 21, PGMI ada 12, YAUD 21, PK 21, MPI 7, MT Matematik 6, Ekonomi Pembangunan ini ada 7 mahasiswa, Manajemen 42, PGSD 16, SI 10, Teknik Industri 11, Teknik Informatika 11, Teknik Informatika 21, Teknik Kimia 3, dan Teknik Mesin 18. Ini dari rincian dari 286 mahasiswa yang jadi peserta KKN DR Unuga Cilacap tahun 2021. Nah, kemudian setelah dilakukan pendaftaran oleh panitia OSC dalam hal ini juga oleh Pak Ahmad Hakim dan kawan-kawan, ini kemudian setelah semuanya terdaftar, kemudian dilakukan pembekalan. Pembekalan ini dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Kamis, yaitu tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021 yang alhamdulillah telah terlaksana dengan lancar dan cukup maksimal ya, karena sesuai catatan dari panitia, dari 286 mahasiswa ini untuk hari pertama pembekalan KKN yaitu hari Rabu, ini dari 286 yang tidak bisa mengikuti ini hanya 3 mahasiswa. Kemudian pada hari kedua dari 286
ini yang tidak bisa mengikuti ada 13 mahasiswa. Namun mahasiswa yang tidak mengikuti ini memang karena ada uzur sehingga sulit untuk mengikuti. Tapi artinya bahwa sangat sedikit yang tidak mengikuti itu pun karena uzur ataupun alasan tertentu sehingga tidak mampu mengikuti proses pembekalan. Tapi walaupun demikian yang 13 mahasiswa yang tidak mengikuti berarti 16 mahasiswa yang tidak mengikuti pembekalan ini serahkan kepada DPL untuk bisa menyampaikan materi yang belum tersampaikan kepada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti di hari pertama dan hari kedua. Kemudian setelah dilakukan pembekalan, kemudian panitia KKN dalam hal ini OSE, kemudian memberikan waktu penyusunan proposal KKN kepada mahasiswa dengan didampingi oleh DPL, yaitu tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021. Alhamdulillah proses penyusunan proposal KKN ini telah tersusun, artinya selesai diberi waktu tanggal 6, 7, 8. Ini alhamdulillah selesai dilakukan. Nah, kemudian setelah penyusunan proposal ini selesai, kemudian dilakukan review proposal pengabdian. Kenapa dilakukan review? Tentu harapannya agar bahwa proposal yang telah disusun oleh mahasiswa ini kemudian direview oleh dosen-dosen yang sudah berpengalaman dalam melakukan pengabdian, sehingga harapannya proposal ini nanti akan direvisi kembali dengan didampingi oleh DPL atau dosen pendamping ya, oleh DPL, sehingga harapannya nanti proposal ini adalah betul-betul proposal yang programnya, kegiatannya adalah mampu dilaksanakan dan manfaatnya itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini harapan mengapa dilakukan review ini. Jadi setelah dilakukan pembekalan, kemudian setelah pembekalan dilakukan proses penyusunan proposal. Setelah penyusunan proposal kemudian dilakukan review. Nah, alhamdulillah setelah dilakukan review kemudian ada rekomendasi daripada reviewer, yang rekomendasi ini ditujukan kepada mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan, sehingga nanti diharapkan setelah review itu semua mahasiswa didampingi oleh DPL ini nanti semuanya memperbaiki sesuai arahan dari reviewer agar nanti ketika proses KKN itu tadi lancar. Oh ya, ternyata proposal saya ini logis, proposal saya ini realistis, proposal KKN ini mampu untuk dilaksanakan oleh teman-teman dari mahasiswa di semua prodi maupun fakultas yang ada di UNUGA. Artinya oleh karena itu setelah dari panitia menganggap bahwa mahasiswa sudah siap untuk terjun ke lapangan, mahasiswa telah siap untuk melaksanakan KKN. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami mengharap kepada Bapak Rektor untuk memberikan arahan sekaligus berkenan untuk melepas teman-teman mahasiswa yang telah siap terjun KKN ini ke desa ataupun kecamatan yang mereka tuju. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Rektor bahwa mahasiswa yang terbagi menjadi dua kategori ini, yaitu reguler pagi dan reguler sore ataupun KPT ini untuk yang reguler pagi ini dibagi menjadi 18 kelompok, 18 kelompok yang tersebar di 13 kecamatan ya, di Cilacap, yaitu Adipala, Bantarsari, Binangun, Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Gandrung-Mangu, Jurulegi, Kawanganten, Pesugihan, Kroya, Majenang Maus, dan juga di Banyumas ada 10 kecamatan, yaitu Purwojati, Rawalo, Sampang, Jatilawang, Kebasen, Kemeranjen, Pemalang, Sidoarjo, Sompio, Wangon. Ini untuk yang reguler pagi.
Kemudian yang reguler sore ataupun karyawan ini dibagi menjadi 9 kelompok. Ya, 9 kelompok ini tersebar di Kabupaten Cilacap, meliputi Bantarsari, Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Cipari, Gandrungmangu, Jerulegi, Karangpucung, Kawunganten, Kedung Reja, Kesugihan, Kroya, Maos, Banyumas, meliputi Cibarang, Karanglewas, Kemeranjen, dan Sumbyo. Kebumen ada juga ini yang di Sulawesi, ya. Ada yang di Sulawesi, yaitu sejumlah 3 mahasiswa. Saya kira itu yang dapat kami laporkan kepada Bapak Rektor, sehingga kami dari LP2M dan segenap panitia KKN, kami memohon Bapak Rektor berkenan untuk menyampaikan arahan sekaligus melepas mahasiswa UNUGA Cilacap untuk mengikuti KKN DR tahun 2021. Sekaligus kami juga mengharap doa restu kepada dari Bapak Rektor agar pelaksanaan KKN DR tahun 2021 ini dapat berjalan lancar, mahasiswa yang mengikuti KKN ini diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah, sehingga proses KKN ini betul-betul dapat berjalan dengan lancar sesuai hasil, maksud, dan tujuan. Saya kira itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan banyak terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang selanjutnya sambutan sekaligus pelepasan peserta mahasiswa KKN DR UNUGA Cilacap oleh Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Kepada beliau, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Nasrullah MH, kami persilahkan. Dereng, Pak. Oh, di-mute ya. Oke, sampun Pak. Halo, bisa didengar? Oke, sampun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Ibu Dr. Umi Zulfa MPD, Wakil Rektor 2 Saudara Masuri MSI, Saudara Seiman Nawawi MH, para dekan fakultas, para ketua program studi, para panitia, khususnya ketua LP2M yang saya hormati, segenap peserta KKN, semua saja yang saya hormati, saya cintai. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, meski di era pandemi yang terus-menerus kita masih PPKM, belum berhenti. Tapi alhamdulillah saat ini, detik ini, kita diberi kesempatan untuk bertemu, untuk melanjutkan rencana kita, apa yang sudah digagas oleh kita, baik untuk kampus maupun untuk masyarakat. Alhamdulillah kita bertemu, kita sehat,
semoga senantiasa kita diberi kesehatan zahiran wa batinan. Di era pandemi ini sehat luar biasa. Ya memang sehat itu selalu termahal ya. Apalagi saat sekarang ini. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan untuk mengawal program kita, melaksanakan kegiatan kita, sehingga kita benar-benar akan bisa merampungkan apa yang telah kita rencanakan. Saudara-saudara yang saya muliakan, pada kali ini KKN kita dengan mengusung tema dari Masjid Indonesia Bangkit di masa pandemi COVID-19 menuju adaptasi kebiasaan baru. Nampaknya yang jadi mentor buat kita semua itu COVID-19. Kita mau mengadakan kegiatan apapun harus patokannya adalah protokol COVID-19. Saya ini sudah 2 kali ini. Tahun kemarin ya juga demikian. Tahun ini demikian. Semoga di tahun yang akan datang, semoga saja sudah bisa lepas dari COVID-19. Para mahasiswa yang saya hormati, saya cintai, satu kebahagiaan tentu bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan KKN. Karena ini merupakan satu medium mengimplementasikan apa yang kita serap di kampus ini atau kita serap dari berbagai pengalaman, berbagai pengetahuan, lalu kita rancang untuk bagaimana kita kita praktekkan ya, kita praktekkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Karena mengabdi kepada masyarakat adalah tujuan akhir kita ini. Tujuan akhir keilmuan mesti ke sana. Oleh karena itu, haruslah berbahagia, berbangga hati kita mengadakan proses KKN meskipun daring. Nama saja daring. Kepenginnya ya ketemu langsung, bercengkrama langsung kepada masyarakat, ketemu langsung gitu. Sehingga kita lebih akrab, lebih detail untuk menyelami kehidupan. Tapi lagi-lagi seluruh bangsa ini diatur melalui COVID-19. Oleh karena itu, terima kasih pada segenap panitia yang telah menyiapkan proses KKN daring ini dengan jumlah 286. Cukup banyak itu. Mestinya kalau tidak daring atau luring misalnya, langsung terjun ke masyarakat secara terbuka, itu lebih menggembirakan, lebih menyenangkan. Kayaknya juga lebih ngeh gitu kira-kira. Kepengin. Tapi inilah yang bisa kita laksanakan. Diulur-ulur barangkali COVID-19 mau pamit kita, hanya juga belum pamit. Malah ingin beserta kita, ingin bareng-bareng dengan kita. Tadi malam saya juga mendengar kegiatan-kegiatan yang terkait COVID, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ternyata masih kerasan ya, COVID masih batah bersama dengan kita. Sehingga sekarang kita pun bersahabat dengan COVID.
KKN ini berbasis Mamusda, masjid musola berdaya. Ruhnya itu, semangatnya itu, spiritnya itu. Apapun program yang kita rancang, kita bangun untuk mencoba kita berkomunikasi, cengkrama dengan masyarakat, tapi dasarnya itu masjid musola berdaya, berbasis masjid, berbasis musola, agar masjid musola berdaya. Saya jadi ingat kepada Imam Ghazali pernah mengatakan qad wajaba 'ala salik arba'atu umur. Wajib bagi seseorang yang menapaki hidup. Sekali lagi, wajib bagi seseorang yang mencoba berjalan menapaki hidup. Ya, kalau kita bahasakan ya, kita berjalan dalam rangka mengabdi, berjalan dalam rangka beribadah. Itu ada 4 hal yang harus dijadikan pegangan, kata Imam Ghazali. Pertama, i'tiqadun sahih la yakunu fihi bid'ah. Pertama, asasnya adalah memiliki i'tiqad yang sahih. Bahasa kerennya barangkali. Memiliki tekad yang kuat, yang benar. Memiliki visi yang unggul yang benar. La yakunu fihi bid'ah. Yang tidak bercampur aduk dengan hal-hal yang tidak memiliki dasar. Nah, kita mengadakan apa tadi? KKN berbasis Mamusda. Yang pertama dibangun oleh Nabi ketika Nabi pindah dari Mekah menuju Madinah. 13 tahun, hampir 13 tahun Nabi berada di Mekah. Belum ada ya semacam ibadah yang begitu rupa. Fokusnya bagaimana membangun spiritualitas, membangun tauhid, membangun keimanan. Ini. Nah ini i'tiqad itu penting. Tauhid itu penting sekali. Keyakinan itu penting sekali, tapi keyakinan yang sahih. Keyakinan yang benar, tekad yang benar, visi yang benar. Visi yang benar. Nah, kita sudah mengumpulkan sekian informasi. Mahasiswa sudah mengumpulkan sekian informasi berita dari berbagai lembaga, dari berbagai buku, dari berbagai pertemuan ilmiah, dari berbagai perkuliahan. Tentu terkumpul sekian banyak yang menjadi kekayaan atau hasanah keilmuan. Itu ada yang mengendap menjadi keyakinan kuat, tekad yang kuat. Oleh karena itu harus apa? Harus kita wujudkan sebagai perilaku. Nabi ketika membangun bangsa, membangun negara, masyarakat, Nabi pakai visi misi. Ya, Nabi yang ada visi misi pada waktu itu. Tapi apa yang disampaikan visi? Contohnya apa? Yang paling populer ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu visi itu. Islam itu luhur, tidak bisa diungguli oleh yang lain. Itu jargon Nabi begitu. Visi Nabi begitu. Islam itu luhur, tidak bisa diungguli oleh yang lain. Maka sekian sederet visi Nabi menggambarkan keunggulan daripada Islam itu sendiri. Nah, kita akan mengabdi kepada masyarakat.
sebagai wujud apa bukti seberapa apa ya rendah pun pengetahuan kita, seberapa dangkal pun pengetahuan kita, tapi kita sudah berproses berilmu, sudah pada level hampir-hampir jadi sarjana, itu hampir-hampir jadi sarjana, maka sudah sekian mengumpulkan pengetahuan. Dan pengetahuan itu menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan kalau benar itu jadi visi. Nah, itu. Maka itu jadi visi yang baik. Kemudian taubatun nasuh, la yarji'u ba'daha illa zillah. Yang kedua, ada proses kita apa ya? Mengkosongkan hati dari hal-hal watak yang tidak baik. Itu kata Imam Ghazali. Karena memang Quran juga begitu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa alhama fujuraha wa taqwaha. Membangun diri berangkat dari itu. Berangkat dari bagaimana mentalitas kita, spiritualitas kita, jiwa kita tuh kosong dulu. Kata Imam Ghazali ya, kalau kita masih bercampur aduk di dalam hati kita, diisi dengan ilmu, pengetahuan, dengan apapun informasi itu, maka akan kalah menjadi karakter yang buruk. Itu jangan sampai. Ilmu akan jadi kekuatan masuk pada karakter. Tapi karakter kita itu ada dua, ada kata karakter positif, ada karakter buruk. Yang beruntung yang akan sukses adalah orang senantiasa membersihkan. Dalam membersihkan di sini yang paling puncak itu adalah bahasanya taubat. Tapi sebenarnya membersihkan jiwa, membersihkan jiwa. Oleh karena itu, masjid musola berdaya. Itu diawali dari spiritualitas. Jadi tadi kalau sudah disampaikan, sekian rancang bangun KKN yang sudah dirancang melalui proposal Anda semua ya, itu bagaimana dikemas sedemikian rupa agar proposal itu atau rancangan itu adalah rancangan bagaimana membersihkan spiritualitas kita, menjernihkan spiritualitas kita. Kalau spiritualitas kita itu jernih, maka akan muncul berbagai kecerdasan, akan sigap dalam menyikapi fenomena yang ada di sekitar kita. Kebetulan sekarang lagi pandemi, itu luar biasa mengobati masyarakat. Kemudian yang ketiga, istidla'ul khusum hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqq. Jadi di tengah masyarakat kita tidak usah mencari unsur-unsur yang berbenturan. Jangan terlibat dalam unsur yang saling bertabrakan. Misalnya, ini masalah masjid lagi. Masjid, musola. Kalau ada imam yang beda pandang, beda cara berpikirnya tentang bagaimana memamurkan masjid dengan yang ini, itu jangan masuk ke situ. Tapi kita senantiasa memberikan kelegaan kepada masyarakat. Ya. Jangan mempertajam perbedaan yang nantinya akan cenderung pada pertengkaran. Ini mahasiswa tidak boleh begitu, tapi harus berusaha bagaimana agar konflik-konflik kalau ada, bahkan kita bisa mendamaikan, bisa melerai, bisa menghilangkan sedemikian rupa.
itu butuh kecerdasan. Anda satu saat akan jadi pemimpin pada level apapun. Insya Allah akan menjadi pemimpin. Jadi pemimpin berusaha untuk senantiasa mewadahi sekian ragam pemikiran, sekian ragam sikap. Nah, di tengah masyarakat begitu. Lawang dengan jenane masyarakat, traweh tok ribut. Gara-gara oleh traweh suwe banget, apa-apa diwaca dawa-dawa, itu repot. Ya jangan dikomentari. Jadi diberi pencerahan. Nah, mahasiswa dalam kaitannya dengan ini masuk mesin musola memberikan pencerahan. Bahasanya sekarang kan begitu, enlighten lah, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jadi agar membiasakan terbiasa dengan hal-hal yang ringan. Ibadah itu yang ringan-ringan saja. Kalau ibadah mau berat-berat silakan. Ibadah dewekan. Sholat dewekan, sholat masjid sholat dewekan, kalau sholat tahajud dewekan. Tahajud jangan jauh. Kadang-kadang ya ada juga sih di WA, monggo sami tahajud. Ya, tapi siapa aja. Sebetulnya tahajud itu hal-hal yang sangat individualistik gitu ya. Bagaimana orang akan menakar dirinya di hadapan Tuhan. Jadi nggak usah menakar orang lain. Gitu. Jadi ya memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jadi begitu. Karena ini masjid musola berdaya. Bagaimana masjid musola itu agar makmur? Pengajiannya makmur. Pengajian maksudnya taklimul muta'allim loh. Ngaji apa namanya itu? Turutan. Ngaji Qur'annya, ngaji rapalannya, ngaji segala macam. Nah itu harus makin bisanya makmur, bisanya bergerak dengan baik, tentu saja tidak ada hal-hal yang berbenturan. Tidak ada yang berbenturan gitu. Kemudian tahsilu ilmi syariah qadrma tu'addabi awamirullah. Tahsilu ilmu syariah itu artinya mempraktekkan ilmu syariah, ilmu yang praktis ya. Ilmu-ilmu yang berkenaan dengan agama, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan memakmurkan masjid, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan bagaimana menyemarakkan masjid musola. Kenapa masjid musola menjadi apa ya? Menjadi incaran kita, menjadi target kita. Kita ini kebetulan universitasnya UNUGA, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali. Mana Al-Ghazali meskipun beliau orang yang luar biasa cerdas, orang yang pintar, ilmunya sedemikian rupa, tapi yang paling menonjol dari Imam Ghazali adalah cara pandang keagamaannya, cara pandang kemasyrakatannya, cara pandang pergaulannya, yaitu dengan dasar sufistiknya. Nah ini bagaimana membangun masyarakat, membangun masjid musola itu sebagai menempatkan masjid musola atau mendudukkan masjid musola sebagai sentra, sebagai pusat pembinaan masyarakat, sebagai pusat bagaimana kita menyatukan masyarakat dulu dengan masjid. Makanya dulu kalau masjid itu semuanya berkumpul di sana. Makanya setiap seminggu sekali wajib kumpul. Namanya apa? Jumat. Wajib kumpul. Semuanya. Tanpa kecuali. Kecuali perempuan. Nggak wajib.
budak. Saya kira budak ini. Wajib kumpul. Perlunya apa? Perlunya ketika Jumat kumpul bareng, itu akan mendapatkan pencerahan, akan mendapatkan pengarahan, mendapatkan pengetahuan, dan motivasi yang kuat dari Nabi. Dan seterusnya. Perlu diingat, masjid dahulu itu adalah pusat kegiatan masyarakat Muslim dari berbagai sisi. Awalnya masjid itu ya masjid, ya apa? Dari segini ya pesantren, ya madrasah, ya sekolahan. Bahkan dulu pernah untuk menahan orang juga berada di masjid. Sangat sentral masjid itu. Lah, maka peran masjid yang begitu kuat dan apa namanya spiritual yang begitu tinggi, maka masjid dijadikan sentral masyarakat untuk membangun. Maka kalau ada istilah, yuk kita KKN dengan basis masjid musola. Ini maksudnya begitu. Yang berbasis ekonomi. Bisa saja dibangun misalnya. Bagaimana masyarakat masjid lingkungan Anda yang saudara KKN ini misalnya dilatih untuk menabung, dilatih untuk apa segala macam yang berkaitan dengan ekonomi. Bisa saja dengan kegiatan masjid itu. Atau bagaimana dengan masyarakat yang lagi galau semua ini masyarakatnya karena lagi menghadapi pandemi. Nah, dari kelompok PK misalnya mengadakan sebuah bimbingan terhadap masyarakat, dirancang misalnya, bisa. Prodi-prodi yang ada sangat bisa untuk memperkaya hasanah masjid, hasanah musola, agar semuanya bisa dibangun. Oleh karena itu saya matur nuwun banget. Terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan KKN ini. Semoga akan berjalan dengan baik. Nanti hasilnya pun baik, mendapat tanggapan baik pula. Selama ini yang luring pada waktu itu sekian tahun sudah kita melaksanakan luring atau KKN terjun di tengah masyarakat pada saat masih IAIG sudah menjadi UNUGA. Alhamdulillah selama ini respon masyarakat sangat positif dengan KKN kita. Sangat positif. Bahkan ada beberapa daerah, beberapa desa yang minta buka KKN maning. Itu artinya responsibilitas dari masyarakat terhadap cara KKN yang diadakan oleh kita itu sangat baik, sangat positif. Semoga tahun ini pun demikian. Meskipun ya kita kurang puas. Anda pun mesti tidak puas karena kepenginnya ya ketemu langsung. Ketemu apa jenenge lurah ya ora daring lagi kepengin nih. Tapi ya begitulah karena memang semua dibatasi oleh Allah melalui Covid ini. Ya, moga-moga pada saat ini seluruh panitia, seluruh peserta KKN diberi kesehatan lahir batin, diberi kekuatan ya untuk melaksanakan tugas-tugas KKN baik yang untuk mahasiswa pagi maupun sore. Semoga berjalan dengan baik karena saya tahu juga untuk yang sore tetap dengan bekerja di di tempat kerja masing-masing. Misalnya saya doakan semoga lancar semua
kita akan mendapatkan input yang banyak, yang bagus, yang baik, yang positif, baik kepada diri kita, kepada lembaga kita, kepada masyarakat kita semuanya. Semoga itu yang bisa kita wujudkan melalui KKN Mamusja ini. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka hari ini, hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, saya nyatakan saya melepas kepada seluruh peserta KKN tahun ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kekurangannya. Mohon maaf ya, kebetulan saya ada gangguan bicara, gangguan untuk menyampaikan apa-apa saja dengan lancar, tidak seperti dulu lancar karena saya masih sakit. Mohon doanya semoga ya lekas sembuh, biar saya berkomunikasi dengan siapapun lebih enak, lebih lancar. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan banyak terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah acara pelepasan mahasiswa KKNDR Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali tahun 2021 sudah selesai. Namun sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan pelepasan. Dimohon kepada Bapak Ibu dan peserta mahasiswa KKNDR Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali untuk menyalakan kamera Zoom. Pada hitungan ketiga, admin akan memfoto layar yang ada pada saat ini. 1, 2. Disit. Karena sing ngurung ngata. Sing mandan ngata mbok kurung bener. Sing kupluke macang kene. Kupluke tun macang. Oh sip. Ya. Satu, 2, 3. Hitungan ketiga, satu lagi ya. Senyum manis. 1, 2, 3. Cheers. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap serta para peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Marilah acara kita pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa Selamat bertugas semuanya. bubar. Ngopi we. Pengaripin. Oke,